Hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat dan ikhtilaf ulama di dalamnya. Ulama dibagi dua golongan dalam hukum qiraah Al-Fatihah dalam sholat. Golongan pertama adalah ulama yang mengatakan wajib membaca Al-Fatihah dalam sholat. Ada golongan yang tidak mewajibkan. Yang wajib adalah mutlaqu qiraah. Yang wajib adalah qiraah secara umum. Apapun qiraah Quran yang kita pengen, maka itulah yang sudah bisa menggugurkan kewajiban dalam sholat, begitu. Nggak harus Al-Fatihah, itu golongan kedua. Sedang orang yang mengatakan qiraah Al-Fatihah tidak wajib, tapi qiraah apapun yang kita ma tayassara minal Quran itulah yang wajib, bukan Al-Fatihah, adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah kemudian mentafsil ma tayassara minal Quran di sini adalah yang wajib berupa minimal 3 ayat pendek atau 3 ayat panjang. Adapun yang mewajibkannya yang mewajibkan qiraah Al-Fatihah di dalam sholat adalah Imam Syafi'i dan Imam Malik di dalam riwayat yang paling masyhur di antara dua mazhab ini. Dan juga golongan-golongan orang atau ulama yang mewajibkan qiraah Al-Fatihah dalam Al-Quran, mereka berikhtilaf. Yang wajib itu baca Al-Quran di setiap rakaat atau di aksari sholat, atau di rakaat atau di mayoritas rakaat Al-Quran. Jadi nggak perlu semua rakaat harus kita baca harus kita baca Al-Fatihah. Mereka berkhilaf di sana. Nah, Hasan Al-Basri mengatakan bahwa yang wajib baca Al-Fatihah adalah rakaat wahidah minas sholat, 1 rakaat saja. Dan sebab ikhtilaf semua ulama tadi yang mewajibkan Al-Fatihah ataupun enggak, kembali kepada bedanya asar atau bedanya dalil yang mereka dapatkan. Asar di sini maksudnya dalil berupa hadis, begitu. Kebanyakan dari hadis. Namun nanti juga ada yang beristidlal dengan Al-Quran, begitu. Nah, hadis pertama, hadis dari Ubadah bin Somit mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Quran. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian hadis dari Abu Hurairah yang man shalla sholatan lam yaqra' fiha bi ummil kitabi fahiya khidajun salasan ay ghairu tamam. Barang siapa yang salat tanpa membaca ummul kitab yaitu Al-Fatihah, maka salatnya cacat, tidak sempurna. Adapun itu dalil untuk golongan yang mewajibkan Al-Quran, baca Al-Fatihah di dalam sholat. Sedangkan golongan yang mewajibkan baca ma tayassara minal Quran, apapun yang kita pengen dalam Al-Quran dengan ayat yang tayassara, dengan ayat pendek, ayat yang basit, tidak harus Al-Fatihah. Dalil mereka adalah hadis panjang, intinya ada sahabat yang bolak-balik disuruh Rasul sholat ulang sampai 3 kali. Setelah 3 kali barulah beliau kasih tahu gimana sholat yang benar. Syahidnya adalah perkataan Rasul, kamu jika sholat tsumastaqbil al-qiblata fakabbir, menghadap kiblat dan bertakbirlah. Kemudian ini syahidnya, Rasul bilang tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah dari Al-Quran apa yang kamu pengen dengan ayat-ayat yang basit tanpa ditakkid, harus baca Al-Quran. Ini dalil Abu Hanifah atau dalil ulama-ulama yang mengatakan baca Fatihah nggak wajib. Kemudian dari Alkitab, dari Al-Quran, mereka beristidlal faqra'u ma tayassara min. Ini dalil bagaimana Al-Quran, bagaimana membaca Al-Fatihah nggak wajib, tapi yang baca adalah apapun yang kita pengen dalam Al-Quran, ayat pendek kah atau ayat panjang berupa 3 ayat tafsirnya tadi, Dan tidak ada khilaf antara ulama bahwa yang disebutkan dalam ayat faqra'u ma tayassara min adalah dalam konteks membicarakan qiyamul lail, membicarakan sholat, sholat. Kemudian Malikiyah dan Syafi'iyah beriktimat atas hadis Ubadah bin Somit yang ngomong la sholata tadi, mengatakan bahwa la di sini nafiyul haqiqah, yang menafikan hakikat dari sesuatu.
Berarti sholat tidak ada yang namanya sholat bagi orang yang nggak baca Al-Quran. Nafiynya di sini adalah nafyul haqiqah, menafikan suatu hakikat. Berarti menafikan hakikat Al-Quran. Sholat seolah-olah nggak ada tanpa adanya Al-Fatihah, begitu. Kemudian dikatakan wa ka'annahum ra'aw al-ayata minal mubham wal haditsu minal muayyana. Dijelaskan di sini seolah-olah Syafi'iyah dan Malikiyah menganggap ya ayat tadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an merupakan ada makna ibham, ada kerancuan di sana. Ini juga dalam usul fiqh ada ibham dan mubham dan muayyan. Nah, jika ada dalil yang mubham dan ada dalil yang muayyan, maka yang muayyan itulah yang nahmilu al muayyan. Kita pada akhirnya akan menganggap makna atau ya hukum dari suatu perbuatan dari dalil muayyannya, bukan dari dalil mubhamnya. Karena muayyan ya itu ada untuk mentakyin yang ibham, takyin yang rancu di dalam dalil yang mubham. Maka yang muayyan adalah hadis tadi, yang mubham adalah faqra'u ma tayassara min. Ya, itu cara Syafi'iyah dan Malikiyah merod golongan yang mengatakan enggak wajib baca Al-Fatihah dengan ayat faqra'u ma tayassara min. Hanafiyah menganggap bahwa ayat ini ya bukan bagian dari bukan min qabili al-muayyan ya kan, sehingga mentayin yang ibham, bukan dari maudhu ini sama sekali. Menganggap ayat ini Hanafiyah bahwa ayat ini dianggap oleh Hanafiyah sebagai ayat yang memberikan takhir, memberikan pilihan ya, waraisat mimba bin mutlak ya, bukan makna dari mutlak dan muqayyad, bukan. Nah, maka makna ma tayassaro, jika maknanya takhir, maka ma-nya di sini maknanya adalah makna ay faqra ayya syai'in tayassaro minka minal Qur'an. Jadi ma di sini ada makna takhir, maka ma diartikan sebagai ayya syai'in, apapun yang kamu pengen baca dari Al-Qur'an dan itu gampang bagimu, maka bacalah. Maka Hanafiyah menganggap ayat ma tayassaro min faqra'u ma tayassara maknanya adalah makna takhir, memberikan pilihan di sana. Nah, Hanafiyah merod golongan pertama, Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan Fatihah itu wajib dengan perkataan fa idza jaa ba'da dzalika muayyan yakunu nasikhan wala naskha huna. Andaikan setelah ayat yang mubham berbunyi faqra'u ma tayassara min tadi datanglah dalil yang muayyan, maka kita ketahui kalau muayyan mubham ya, jika muayyan dihadapkan dengan mubham, otomatis yang mubham dinasakh dong. Maka muayyan nasikh di sini, sedangkan kita sudah ketahui nggak ada nasakh dalam ayat-ayat tersebut dan dalam dalil-dalil tadi nggak ada nasakh. Maka wala naskhuna, maka benarlah dalil kami bahwasanya makna ma tayassara min bukan makna mutlak muqayyad mubham muayyan, tapi makna takhir tadi. Karena kenapa? Karena andaikan makna faqra'u ma tayassara min adalah mubham dan ditayin dengan hadis Ubadah bin Somit, maka harusnya ayat tadi dinasakh. Sedangkan tidak ada penasahan yang sama sekali dibicarakan di sini. Begitu itu kata Hanafiyah. Nah, kemudian langsung kita ke dalil terakhir, faqalu fihi huwa yadullu lana wa amma haditsu fahiya khidajun. Adapun hadis yang berkata, yang mengatakan tadi yang pertama itu dari Abu Hurairah, barang siapa yang sholat dan nggak baca umul kitab maka sholatnya khidaj, sholatnya cacat, nggak sempurna. Hanafiyah ditanya, gimana cara kamu merot orang yang beristidlal dengan hadis tadi yang fahiya khidaj? Dibilang oleh Hanafiyah, sesungguhnya hadis fahiya khidajun itu dalil untuk kami, bahwa yadullu lana, dalil untuk mazhab kami. Kenapa? Karena khidaj kan maknanya cacat, tidak sempurna, ya. Dan ini mantiknya main di sini oleh Hanafiyah. Wa hadza yadullu ala jawaziha ma'an nuqsan, ya. Ini menunjukkan jika Rasul ngomong sholatnya cacat, berarti maksudnya sholat ini boleh, gitu. Sholat ini boleh, sholat itu tetap ada, hakikat sholat itu tetap ada. Hanya saja jika
Al-Fatihah nggak dibaca, sholatnya tetap ada, tapi sholatnya tidak sempurna dari segi kamal. Ya kan, makanya mereka menganggap dalil yang la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, la-nya bukan menafi hakikat, bukan menafi hakikat sholat yang konsekuensinya sholatnya nggak sah, bukan, tapi la di sini nafyul kamal, menafikan kesempurnaan. Tapi boleh sholat tetap ada tapi nggak sempurna aja sawab ataupun pahalanya. Mereka menganggap la nafyul kamal seperti perkataan Rasul juga dalam hadis lain yang bersabda, la sholata rijalil masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang bersebelahan dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. La di sini bukan menafikan ketidaksahan sholat orang tadi, tapi mengatakan kalau orang di sebelah masjid sholatnya, dia afdolnya sholatnya di masjid. Ini bukan menafikan hakikat tapi menafikan kesempurnaan. Nafyu kamal. Juga sama di sini nafyu kamal. Nah, fahiyah khidat juga sama, menafikan kekamalan Al-Qur'an atau kesempurnaan salat, ya. Berarti salatnya ada, ya. Nih, li'annaha law lam takun jaizatan lama atlaqa 'alaiha, ya, ismu an-nuqsan li'anna itsbataha naqisatan yanfi butlanaha. Jika sholat ini hilang hakikatnya dengan tidak dibacanya Al-Quran, Rasul nggak akan bilang cacat, gitu. Karena kecacatan menunjukkan bahwa sesuatu itu ada hakikatnya, hanya saja nggak sempurna. Nah, itu maksudnya. Kemudian ada khilaf lagi di sini, sebab ikhtilaf antara ulama yang mewajibkan qiraah Al-Quran fil kulli au fil ba'di, qiraah Fatihah dalam sholat, ya, di semua rakaat kah atau di beberapa rakaat saja. Itu khilaf antara Syafi'iyah, Malikiyah dan juga Hasan Al-Basri, ya. Hasan Basri mengatakan boleh Al-Fatihah wajib dibaca di rakaat pertama saja, begitu. Nah, kembali kemana sih khilaf antara ulama yang Fatihah wajibnya di semua rakaat atau satu rakaat doang atau beberapa rakaat saja? Dalilnya kembali kemana sih ikhtilaf mereka tuh, kembali kemana? Kembali ke dalil yang berbunyi la sholata liman lam yaqra fiha. Nah, kemana sih kembalinya? Fiha ini domirnya, audatul domirnya kembali kemana? Kembali ke sholat secara kamilah pada kullu sholatin atau ke ba'du sholah, ya. Ma'ruf sholat ini marji ataupun sebab khilaf antara Hasan Basri dan juga Syafi'iyah dan Malikiyah. Sebab khilaf mereka adalah audatud dhamir dalam la sholata liman lam yaqra fiha, gitu. Kemudian hukum-hukum yang kita dapat dari Al-Fatihah. Kita tahu bahwasanya Al-Fatihah itu ala takdir qulu alhamdulillah, juga qulu iyyaka na'budu dan seterusnya. Apa hukum yang kita ambil dari sini adalah hukum atau adab berdoa, dibilang di sini, ya. Adab berdoa, ya kan, bahwa berdoa annahu yanbaghi ayyabda'a bihamdillahi wa tsana alaihi, bahwasanya doa sebaiknya diawali dengan puja-puji dengan Allah dan tsana kepada Allah, liyakuna dzalika ada'a ila ijabah, agar doa kita lebih nyampe kepada ijabah, lebih bisa diterima, ya. Kemudian barulah kita minta doa, karena Allah bilang apa di awal, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu semua artinya sana, ya, artinya pujian atau alhamd tadi, pujian, ya. Kemudian setelah memuji barulah ada permintaan berupa fi'il amr, doa di sini, ihdinas siratal mustaqim, itu doa kan. Nah, ini menunjukkan dan mengajarkan pada kita gimana cara doa yang benar. Puji dulu Allah, puja dulu Allah, tinggikan derajat Allah, barulah minta hajatmu. Itu hukum yang kita bisa ambil dari Al-Fatihah. Oke, sekian, itu udah selesai kita tafsir semua Al-Fatihah.